Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Timnas Prancis menjadi tim pertama yang dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Denmark 2-1. Sementara itu ada Timnas Argentina yang meraih kemenangan perdana di mana Lionel Messi mencatatkan rekor apik. Nah, sebelum memasuki berita utama, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan berita dan momen-momen selama Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita mulai dari hasil pertandingan di jam 6 sore nih guys. Ada Australia yang meraih kemenangan tipis atas Tunisia dengan skor 0-1. Nah, di laga ini juga salah satu bek Australia yakni Harry Souttar melakukan sebuah penyelamatan penting. Australia menjalani matchday kedua babak penyisihan grup D Piala Dunia 2022. Bertanding di Al Janoub Stadium, skuad negeri Kangguru meraih kemenangan atas Tunisia dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dirasakan lewat Michel Duque pada menit ke-23. Setelah tertinggal 1 gol, Tunisia langsung meningkatkan intensitas serangan mereka. Tetapi sayang sampai peluit panjang dibunyikan mereka gagal menceploskan satu pun gol. Dengan hasil ini membuat Australia naik ke peringkat 2 dengan terpaut 3 poin dari Prancis. Australia sukses mengamankan 3 poin saat menghadapi Tunisia di laga lanjutan babak penyisihan Piala Dunia. Di balik kemenangan tersebut ada salah satu pemain yang mempunyai peran penting. Pemain yang dimaksud adalah bek tengah Australia yakni Harry Souttar. Pemain bernomor punggung 19 itu tampil apik di lini pertahanan skuad Socceroos. Salah satu momen krusialnya terjadi saat dia berhasil memblok tendangan Mohamed Dragar di menit ke-39. Padahal kalau nggak ada Souttar, bisa saja tendangan itu akan berbuah menjadi gol. Terdapat momen menarik di laga yang mempertemukan Tunisia dan Australia. Pada laga itu, salah satu pemain bertahan Tunisia tiba-tiba terjatuh di tengah lapangan. Hal ini berawal dari kedua pemain Tunisia yang berusaha merebut bola. Di saat yang bersamaan, wasit yang memimpin pertandingan mendadak muncul di tengah lapangan. Mungkin pemain Tunisia tersebut terjatuh setelah tersandung oleh kaki sang wasit. Kemenangan atas Tunisia ini membuat Graham Arnold memberikan komentar di sesi konferensi pers. Pelatih timnas Australia itu mengaku sangat bangga dengan para pemainnya. Pasalnya kemenangan ini berhasil memutus rekor buruk bagi skuad Socceroos. Rekor buruk itu yakni nggak pernah menang dalam 7 laga berturut-turut. Di sisi lain, Graham Arnold juga meminta para pemainnya untuk nggak berlarut-larut merayakan kemenangan. Sebab mereka masih dihadapkan dengan lawan yang berat yakni menghadapi Denmark. Lanjut di hasil pertandingan kedua di jam 9 malam nih guys, ada Arab Saudi yang harus tumbang di tangan Polandia dengan skor 2-0. Keberhasilan Polandia menang gak terlepas dari peran Szczęsny dan Robert Lewandowski yang bermain apik di laga tersebut. Timnas Polandia meraih kemenangan perdana di babak penyisihan grup C Piala Dunia 2022. Pada laga tersebut, Robert Lewandowski dan kawan-kawan mengalahkan Arab Saudi dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Polandia dicetak melalui Piotr Zielinski di menit ke-39 dan Robert Lewandowski di menit ke-82. Sedangkan Arab Saudi yang tampil mendominasi gagal mencetak satu pun gol. Dengan kemenangan ini, Arab Saudi harus rela turun ke peringkat 3 klasemen sementara. Mereka pun masih berpeluang lolos seandainya menang di laga terakhir kontra Meksiko. Kemenangan Polandia atas Arab Saudi salah satunya disebabkan oleh penampilan heroik Wojciech Szczęsny. Kiper Juventus itu tampil gemilang dengan mencatatkan penyelamatan berharga. Salah satu penyelamatan gilanya terjadi saat menepis sepakan penalti dari Salim Al-Dawsari. Gak cuma satu penyelamatan, Szczęsny juga melakukan 2 penyelamatan sekaligus, termasuk menghalau bola muntahan yang dilepaskan oleh Mohamed Al-Buraik. Sayang pada laga ini kiper berusia 32 tahun itu nggak dinobatkan sebagai man of the match. Arab Saudi harus kehilangan 3 poin saat melakoni laga melawan Polandia dini hari tadi. Salah satu penyebab kekalahan Arab Saudi dikarenakan blunder yang dilakukan oleh Abdullah Al-Maliki. Al-Maliki melakukan blunder tersebut saat Polandia mencetak gol kedua lewat Robert Lewandowski. Saat itu Maliki yang menerima umpan gagal mengontrol bola dengan baik. Hasilnya Lewandowski berhasil mencuri bola tersebut dan berhasil menceploskan gol tersebut.
Pelatih Arab Saudi yakni Herve Renard mengaku kecewa dengan kekalahan kontra Polandia. Dia menyebut kalau pada laga ini anak-anak asuhnya kurang menemui keberuntungan. Sebab pelatih berusia 54 tahun ini sangat menyayangkan anak asuhnya yang kerap membuang peluang. Pada laga ini sendiri skuad Green Falcon berhasil melepaskan total 16 tembakan. Di sisi lain, Kapten Polandia yakni Robert Lewandowski mengaku senang atas kemenangan tersebut. Apalagi di laga ini dia berhasil menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Saking bahagianya, penyerang Barcelona ini gak kuasa menahan air matanya. Pasalnya ini merupakan gol pertama Lewandowski sepanjang perhelatan Piala Dunia. Berikutnya di pertandingan ketiga di jam 12 dini hari tadi ada timnas Prancis yang berhasil mengalahkan Denmark dan menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar. Dengan lolosnya mereka ke babak 16 besar mematahkan rekor buruk juara bertahan yang selalu tersingkir di fase grup. Timnas Prancis berhasil meraih kemenangan pada babak penyisihan grup D Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe dan kawan-kawan menang tipis atas Denmark dengan skor 2-1. 2 gol skuad Le Bleu dicetak melalui brace dari Kylian Mbappe di menit ke-61 dan 86. Sementara Denmark cuma bisa membalas 1 gol hiburan lewat Andreas Christensen pada menit ke-68. Kemenangan ini membuat Prancis memuncaki klasemen sementara grup D dengan mengemas 6 poin. Itu artinya skuad Le Bleu menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar. Timnas Prancis menjadi tim pertama yang dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pada laga terbarunya, skuad Le Bleu mengalahkan Denmark dengan skor 2-1. Kemenangan atas Denmark ini membuat Prancis berhasil mematahkan kutukan juara bertahan. Sebab pada 3 edisi Piala Dunia sebelumnya banyak juara bertahan yang harus tumbang. Mulai dari Italia di tahun 2010, Spanyol di tahun 2014, dan yang terakhir Jerman di tahun 2018. Terakhir kali kutukan itu berhasil dipatahkan Brazil pada tahun 2006 lalu. Kylian Mbappe menjadi aktor kemenangan timnas Prancis dengan mencetak brace di laga kontra Denmark dini hari. Tambahan 2 golnya itu membuat Mbappe mencatatkan rekor baru. Pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut kini telah mencetak 7 gol di ajang Piala Dunia. Artinya penyerang 23 tahun itu berhasil menyamai torehan gol dari Lionel Messi. Terbaru bintang timnas Argentina itu berhasil mencetak 1 gol di laga kontra Meksiko dini hari tadi. Artinya rekor itu cuma bertahan selama beberapa jam saja. Walaupun begitu, Mbappe berpeluang memecahkan beberapa rekor di Perancis. Mulai dari top skor yang kini dipegang Olivier Giroud sampai top skor Piala Dunia yang dipegang oleh Miroslav Klose. Timnas Denmark gagal meraih kemenangan pada babak penyisihan grup D Piala Dunia. Di laga itu, skuad tim dinamit dikalahkan Prancis dengan skor tipis 2-1. Selesai pertandingan, pelatih timnas Denmark yakni Kasper Hjulmand memberikan komentarnya. Lewat sesi konferensi persnya, Hjulmand mengusung target kemenangan di laga berikutnya. Artinya pelatih berusia 50 tahun itu akan fokus dan berbenah di laga menghadapi Australia. Seandainya kalah, maka Denmark dipastikan bakal angkat kaki dari Piala Dunia Qatar. Di pertandingan yang baru selesai tadi pagi nih guys, ada Argentina yang meraih kemenangan perdana atas Meksiko 2-0. Nah, kemenangan ini nggak terlepas dari peran Lionel Messi yang berhasil mencetak 1 gol serta 1 assist. Nah, dengan begitu juga La Pulga juga mencatatkan rekor apik di Piala Dunia. Wah, kira-kira rekor apa ya guys? Simak sampai tuntas ya. Timnas Argentina meraih kemenangan perdana pada pertandingan kedua babak penyisihan grup C Piala Dunia 2022. Laga itu Lionel Messi dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Meksiko dengan skor 2-0. 2 gol skuad La Albiceleste dicetak melalui Lionel Messi dan Enzo Fernandez. Sampai peluit panjang dibunyikan, Meksiko gagal menceploskan 1 pun gol balasan. Kemenangan ini membuat Argentina menggeser posisi Arab Saudi di peringkat 2 klasemen. Untuk bisa lolos, skuad La Albiceleste wajib memenangkan laga terakhir melawan Polandia. Sementara itu, laga ini menjadi laga dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah, yakni dihadiri lebih dari 88.000 penonton. Terakhir kali ini terjadi saat Piala Dunia 1994 dengan kehadiran penonton mencapai 94.194. Lionel Messi menjadi pemain penting dalam kemenangan Argentina pada laga menghadapi Meksiko. Pada laga itu, La Pulga dinobatkan sebagai man of the match dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Gak cuma itu, Messi juga mencatatkan rekor baru. Dilansir dari Opta, pemain berusia 35 tahun ini menjadi pemain tertua yang memberikan 1 gol dan 1 assist dalam 1 pertandingan.
Sebelumnya Messi juga pernah mencatatkan rekor pemain termuda saat usianya baru menginjak 18 tahun. Selain itu, dia juga menjadi pemain pertama yang mencetak assist di 5 edisi Piala Dunia. Rodrigo de Paul menampilkan aksi kocak di laga menghadapi Meksiko dini hari tadi. Gelandang Atletico Madrid itu nggak sengaja mengoper wasit yang berada di sampingnya. Hal ini berawal pada saat de Paul berniat mengoper bola ke sisi kiri lapangan. Gelandang 28 tahun itu nggak melihat ada wasit yang sedang berdiri di sampingnya. Wasit yang melihat kejadian itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Oke guys, kita masuk ke persiapan untuk laga besok nih. Ada pelatih timnas Jepang yakni Hajime Moriyasu yang punya cara sendiri untuk menghadapi laga melawan Costa Rica di jam 6 sore nanti. Sedangkan Luis Enrique mewaspadai kebangkitan timnas Jerman yang sebelumnya menelan kekalahan atas Jepang. Timnas Jepang akan berhadapan dengan Costa Rica di matchday kedua babak penyisihan grup E. Sang pelatih Hajime Moriyasu memberikan komentar terkait pertandingan tersebut. Lewat sesi konferensi persnya, Moriyasu mengatakan telah mempersiapkan laga tersebut dengan cara mereka sendiri. Salah satunya dengan membangun gaya permainan. Moriyasu juga menambahkan kalau hal itu dilakukan karena sebelumnya mereka sudah belajar dari negara lain. Apalagi Jepang sendiri menargetkan untuk lolos ke babak 8 besar. Timnas Maroko menghadapi ujian yang cukup berat di Piala Dunia kali ini. Pasalnya, skuad berjuluk Singa Atlas itu akan berhadapan dengan negara papan atas FIFA yakni Belgia. Walaupun begitu, sang pelatih Walid Regragui mengaku siap untuk laga tersebut. Oleh karena itu, Walid meminta para pemain untuk terus bisa melanjutkan hasil positif. Sebab menurut Walid, kalau laga ini sangat begitu spesial. Di sisi lain, salah satu pemain Belgia yakni Eden Hazard meminta rekan setimnya untuk bermain tanpa rasa takut. Pelatih timnas Kanada yakni John Hartman menaruhkan respek luar biasa menjelang laga Kroasia nanti malam. Dia menyebut Kroasia memang layak berada di Piala Dunia. Sebab menurut Hartman, Kroasia diperkuat banyak pemain hebat yang kini memperkuat klub top Eropa. Di sisi lain, pelatih Kroasia yakni Zlatko Dalic menegaskan ingin meraih kemenangan. Omongan sang pelatih itu juga mendapat persetujuan dari gelandang mereka yakni Ivan Perisic. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku nggak sabar menghadapi laga tersebut. Luis Enrique memberikan pernyataan menjelang laga big match menghadapi Jerman besok. Dalam sesi konferensi persnya, pelatih timnas Spanyol itu mewaspadai kebangkitan skuad Der Panzer. Sebelumnya, anak asuhan si Flick tersebut berhasil dikalahkan Jepang dengan skor tipis 1-2. Menurut Enrique, laga menghadapi Jerman merupakan ujian bagi para pemain La Furia Roja. Sebab ex-pelatih Barcelona ini menilai kalau Jerman sangat mirip dengan gaya permainan Spanyol. Di sisi lain, Enrique juga sudah melupakan kemenangan besar menghadapi Costa Rica. Dan inilah jadwal Piala Dunia untuk nanti malam dan besok dini hari. Apple membantah akan membeli saham Manchester United yang sebelumnya dijual oleh keluarga Glazer. Bicara soal The Red Devil nih, ada Erik ten Hag yang berpotensi didepak dengan kehadiran pemilik baru. Apple sebelumnya sering diberitakan akan mengakuisisi saham Manchester United. Perusahaan asal Amerika Serikat itu disebut sudah menyiapkan dana sebesar 5,8 miliar pound sterling. Namun hal itu langsung dibantah oleh salah satu petinggi Apple yakni Joe Rossignol. Lewat pernyataan resminya, dia menyebut kalau rumor tersebut nggak benar. Rossignol sendiri sudah mengonfirmasi kabar tersebut ke seluruh petinggi Apple. Hasilnya nggak ada satupun dari mereka yang berencana membeli klub berjuluk Setan Merah tersebut. AC Milan berencana memboyong salah satu wonderkid Barcelona yakni Alejandro Balde. Rossoneri disebut sudah memantau bek berusia 19 tahun tersebut sejak musim panas lalu. Balde didatangkan untuk menjadi pesaing Theo Hernandez di sisi kiri pertahanan. Menurut informasi yang beredar, Rossoneri akan bernegosiasi dengan sang pemain pada akhir musim mendatang. Apalagi kontrak Balde di Camp Nou Spotify akan berakhir di tahun 2024. Di sisi lain, klub raksasa Katalan itu berencana memperpanjang kontrak Balde setelah Piala Dunia berakhir. Keluarga Glazer mengumumkan akan menjual saham MU. Menurut laporan, hal tersebut bisa mempengaruhi masa depan Erik ten Hag sebagai pelatih The Red Devil. Menurut legenda Setan Merah bernama Paul Parker, ten Hag bisa saja kehilangan jabatannya sebagai pelatih. Sebab menurut Parker, pemilik baru nantinya punya rencana sendiri.
Parker khawatir kalau seandainya hal itu terjadi, maka Setan Merah harus kembali memulai dengan pelatih baru. Padahal ex-pelatih Ajax Amsterdam itu dinilai sebagai sosok yang sangat tepat. Berita selanjutnya, Liverpool dikabarkan ingin memperpanjang kontrak Naby Keita. Sementara di kabar penutup ada Real Madrid yang ikut meramaikan dalam perburuan pemain West Ham United yakni Declan Rice. Liverpool dikabarkan ingin memperpanjang kontrak kepada penyerang mereka yakni Naby Keita. Kontrak pemain asal Guinea ini akan berakhir pada musim panas mendatang. Sebelumnya Liverpool sendiri memutuskan untuk melepas Keita pada akhir musim mendatang. Akan tapi manajemen skuad The Reds masih ingin mempertahankan sang pemain di Anfield. Sebab karena kontrak sejumlah pemain skuad The Reds juga akan berakhir di waktu yang sama, termasuk sang gelandang bernama Alex Oxlade-Chamberlain. Declan Rice diberitakan sedang diincar oleh raksasa asal Spanyol yakni Real Madrid. Kabarnya Los Blancos akan mendatangkan pemain West Ham United itu pada musim panas mendatang. Declan Rice diboyong untuk menjadi pesaing Aurelien Tchouameni di posisi gelandang jangkar. Walaupun begitu, Real Madrid bukanlah satu-satunya klub yang menginginkan jasa sang pemain. Aurel harus bersaing dengan klub besar lainnya seperti Liverpool, Chelsea, dan Manchester United. Sebab menurut laporan, ketiga klub itu juga sedang meminati Declan Rice. Rumor kembalinya Memphis Depay ke Manchester United kini semakin menguat. Dilansir dari Sky Sport, pemain Barcelona itu semakin dekat untuk menyepakati transfer tersebut. Media itu mengklaim kalau Depay sangat diminati oleh sang pelatih Erik ten Hag. Pelatih berkepala pelontos itu bahkan menilai kalau sang bomber akan cocok dengan gaya permainannya. Apalagi keinginan ten Hag itu akan dikabulkan langsung oleh manajemen Setan Merah. Menurut laporan, mereka siap menebus klausul Depay yang akan berakhir di musim panas mendatang. Manchester United berminat untuk merekrut penyerang muda RB Leipzig yakni Benjamin Sesko. Media Telegraph mengabarkan kalau Sesko akan menjadi pengganti dari Cristiano Ronaldo. Sebelumnya MU sudah mendepak penyerang Portugal tersebut pada hari Rabu lalu. Media itu mengklaim Erik ten Hag sangat jatuh hati dengan gaya permainan sang bomber. Saat ini Sesko sendiri sedang dalam masa peminjaman di RB Salzburg. Sayangnya untuk bisa menggait Sesko, The Red Devil harus menyiapkan mahar sebesar 100 juta euro. Guys, kita masuk ke baca-bacain komentar. Ini dari Namaku Duyung. Tim dari Asia sama Afrika jago-jago semua. Iya guys, nggak tahu kenapa Piala Dunia kali ini tuh banyak banget tim-tim kejutan. Nah, kalau kalian jagoin negara mana guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.